wabarakatuh. Eh, yang saya hormati rekan-rekan wartawan, pers, dan saya banggakan sore hari ini kita akan kembali merilis atau press release pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan yang direncanakan atau pembunuhan atau dengan bersama-sama menggunakan kekerasan hingga mengakibatkan kematian. Dasarnya laporan polisi nomor 24 bulan 11 2022 Polsek Sungai Menang Polres OI tanggal 3 November 2022 yang melapor Mulia Indah di Romi, yang mana kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 2 November sekitar pukul setengah 4 sore dengan TKP di Jalur 5 Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Oki. Ya, ini TKP tempat penemuan mayatnya pada waktu ditemukan. Adapun identitas korban setelah dilakukan profiling dan identifikasi bahwa korban bernama Robli, dari orang tua dari pelapor, tadi kami sudah sampaikan, warga dari Desa Karangsia, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Oki. Kemudian kronologisnya kita menyampaikan para tersangka bahwa pada hari Jumat sekitar tanggal 28 Oktober sekitar pukul 10 pagi korban mendatangi lahan yang sedang dilaksanakan suatu proyek di sana dengan alat berat. Korban menanyakan meminta sesuatu, yaitu minta minyak pada saat itu, dan dari operator atau helper yang pada saat di sana menyampaikan ditanyakan kepada pihak keamanan yang ada di sana. Jadi pihak keamanan dari proyek tersebut ada pihak keamanannya, dan disampaikan kepada pihak keamanan. Selanjutnya untuk si korban diminta untuk menunggu, dan pihak keamanan yang dihubungi oleh pihak operator atau helper yang di sana mendatangi korban dan melakukan pembunuhan dengan menggunakan senjata api rakitan dan juga rakitan, yang dari keterangan para tersangka ini senjata api tersebut dibuang ke sungai selama pelariannya. Kemudian ada juga dari para pihak keamanan ini yang menusuk dengan tombak, selanjutnya dibacok dengan parang yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan para pihak keamanan yang juga para pelaku itu memaksa dengan ancaman kepada operator alat berat atau helper untuk menggali. Setelah menggali, kemudian ditimbun mayatnya dan mereka kembali ke camp. Adapun identitas para terlapor, yang pertama bernama Sutrisno alias Ten, umur 39 tahun. Kemudian yang kedua ini yang menembak bernama Sutrisno alias Ten. Kemudian yang kedua Supriyadi alias Adi, ini umur 42 tahun. Nah, ini yang memberikan parang ke Ten. Selanjutnya saudara Ten ini membacok tengkuk dari leher ya ke belakang dari korban yang mengakibatkan luka, kemudian meninggal dunia. Dan yang ketiga bernama Andika alias Jaka. Alias Jaka ini yang menombak, menusuk dengan tombak pada pelaku, ini umur 38 tahun. Kemudian saudara Iwan
umur 30 tahun, dia yang mengambilkan atau menyerahkan tombak kepada si Jaka. Ya, jadi mereka mendatangi campnya ini camp terapung kalau nggak salah. Campnya terapung itu, jadi mereka menggunakan kapal kecil ya, ketek apa jukung gitulah jenis itu, mendatangi camp dan melakukan penembakan kepada korban Romli. Kemudian dari mereka kita mendapatkan informasi dan juga melakukan penyelidikan dan dapat ditangkap pada hari Sabtu. Jadi ini diketahui hari Rabu tanggal 2, tim gabungan Polres Oki dan Polda Sumsel itu melakukan pencarian kepada para pelaku dan ditangkap atas nama Ten, Adi dan Jaka pada tanggal 5 November. Berarti 3 hari kemudian bisa diungkap dan ditangkap 3 pelaku di daerah Jawa Barat. Dan pada tanggal 7-nya 2 hari kemudian, satu orang tersangka atas nama Iwan ini ditangkap di daerah Jawa Barat juga. Jadi pelarian mereka adalah wilayah hukum Jawa Barat. Adapun barang bukti yang diamankan, di sini kita nggak bisa bawa keteknya ya karena besar. Foto-foto saja. 1 unit perahu ketek, kemudian 2 unit alat berat ekskavator, nah itu juga nggak bisa disita. Jadi diambil foto-fotonya dan baju korban. Sedangkan untuk alat yang digunakan para pelaku ini, menurut keterangan mereka itu dibuang. Jadi di sungai. Jadi kami juga agak kesulitan mengenai alat, tapi insya Allah dengan alat bukti yang ada bisa tetap laju perkara ini. Pasal yang dilanggar adalah pasal 340 atau 338 atau 170 ayat 3 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Demikian untuk kronologis maupun sangkaan pasal kepada yang bersangkutan. Silakan rekan-rekan media, mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin bisa dipertegas lagi Pak Dir untuk modus dan motifnya sendiri Pak Dir. Motifnya ini Pak Dir. Motifnya ini korban yang bernama Romli ini meminta minyak, ada sedikit memaksa lah. Nah, sakit hati mereka bahwa ada orang meminta minyak dengan sedikit memaksa dan langsung dilakukanlah pembunuhan berencana ataupun pembunuhan secara bersama-sama tersebut. Pak Dir, dia minta minyak itu di hari yang sama dengan pembunuhan itu Pak Dir? Gimana? Pelaku ini meminta minyak, ya. Sudah berapa korban meminta minyak? Oh, di hari yang sama? Iya. Di hari yang sama, ya. Terus langsung dilakukan. Sudah berapa di hari yang sama? Korban? Kalau informasinya sebelumnya sudah pernah, makanya para pihak keamanan mereka kan mempunyai tugas ya untuk jaga keamanan di seputaran proyek tersebut. Nah, jadi mereka merencanakan ya sudah dihabisi untuk yang bersangkutan. Pak Dir, para pelaku ini secara resmi atau seperti apa untuk keamanan? Itu pihak keamanan dari perusahaan, bukan keamanan yang legal kayak security ya, oleh security, tapi perusahaan ininya, kontraktornya ya, yang melaksanakan proyek untuk menggunakan alat berat tersebut. Pak Dir, ini yang merencanakannya siapa di antara pelaku ini? Pertama itu kepemilikan senjata api itu punya perusahaan atau punya pribadi? Kalau untuk senjata api maupun tombak itu milik pribadi dan mereka bersama-sama merencanakan untuk melakukan atau menghabisi nyawa dari korban Romli. Pak Dir, korban itu sendiri apa? PMK atau warga biasa atau seperti apa? Ini warga biasa, tapi mungkin karena dia melihat ada proyek, ya kan, jadi dia meminta jatah premannya bentuknya minyak, ya seperti
pemalakan sebetulnya, karena ada proyek yang di arah desa seperti itu, dia melihat dia butuh bensin atau untuk motor dan lain sebagainya, dia minta ke proyek tersebut. Lagi? Saat korban dihabiskan itu ditembak dua atau ditombak? Ditembak dulu di dada 3 kali. Ya, nembak 3 kali, setelah itu baru ditombak. Setelah itu si yang nembak si manten ini ambil parang, ya dia minta parang, kemudian diparang. Untuk sopir eskavator yang menguburkan mayat korban itu seperti apa statusnya Pak? Mereka sebagai saksi karena dari kita olah TKP sampai dengan proses registrasi di bawah tekanan, ya, di bawah paksaan, di bawah ancaman oleh si ten, ya, oleh ten atau mana Sutrisno. Berarti si sopir itu terlebih dahulu memberitahu si PK bahwasannya dipalak eskavator yang bawa Solaris Pak? Iya, ya, operator yang kasih tahu itu. Yang ngadu ke PK Ya, ini si betul, pelaku. betul. Cukup? Oke. Foto lalu udah mulai melakukan. Oh iya, kita ini barang bukti. Habis barang bukti wawancara.